Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan atau sumber daya manusia di bidang pendidikan. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Intan Putri Setiawati, kedua ada Riza Tufailun Nabila, yang ketiga Alifianisa Ananda Maharani. Yang pertama, di sini saya menerangkan sedikit tentang pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan itu bisa juga disebut dengan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan terdiri atas 2 kata, yaitu analisis dan pekerjaan. Analisis merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian, komponen, atau unsur, serta kemungkinan keterkaitan fungsinya. Sedangkan pekerjaan adalah sekumpulan atau sekelompok tugas dan tanggung jawab yang akan, sedang, dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Analisis jabatan atau pekerjaan merupakan suatu proses untuk memperoleh dan menentukan rincian informasi tentang suatu pekerjaan yang meliputi pertama, uraian pekerjaan atau job description. Yang kedua, tugas-tugas yang harus dilakukan atau job must be done. Yang ketiga, persyaratan yang dibutuhkan atau job specification. Yang keempat, ada standar pencapaian pekerjaan atau yang disebut dengan job performance standard. Kemudian ada penerimaan sumber daya manusia atau SDM. Rekrutmen adalah proses mencari dan menyeleksi calon karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Kunci utama menciptakan sumber daya manusia atau SDM tersebut yang profesional terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training, dan development calon karyawan. Tidaklah mudah mencari karyawan yang berkualitas. Proses rekrutmen ini penting dalam menentukan baik tidaknya pelamar yang melamar pekerjaan pada suatu perusahaan. Nah, berikut ini alur rekrutmen karyawan yang efektif dan dapat dilakukan di perusahaan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan posisi atau jabatan. Yang kedua, publikasikan lowongan kerja. Yang ketiga, review lamaran yang sudah masuk. Yang keempat, wawancara kandidat berkompeten. Yang kelima, pilih kandidat karyawan yang paling berkualitas. Yang keenam, negosiasi gaji dan tanggal mulai bekerja. Yang ketujuh, menyambut karyawan baru. Yang selanjutnya yaitu orientasi SDM. Pengertian orientasi adalah program yang dirancang untuk menolong pegawai baru yang lulus seleksi, mengenal pekerjaan dan perusahaan tempatnya bekerja. Ada juga yang berpendapat orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan. Program orientasi sering juga disebut dengan induksi, yakni memperkenalkan para pegawai dengan peranan atau kedudukan mereka, dengan organisasi dan dengan pegawai lain. Selanjutnya, inventarisasi SDM. Inventarisasi persediaan SDM yaitu menelaah dan menilai SDM yang ada atau tersedia saat ini jumlah, kemampuan, keterampilan, dan potensi pengembangan serta menganalisis penggunaan sumber daya sekarang ini. Inventaris sumber daya manusia itu adalah catatan terperinci dari informasi dasar personel yang bekerja di suatu organisasi. Ini menawarkan perusahaan untuk mengetahui potensi manusia yang dimilikinya, memungkinkan Anda membuat keputusan yang memungkinkan Anda menggunakan sumber daya tersebut secara efektif. Selanjutnya, pemberian kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kompensasi yang dapat diberikan. Menurut Dassler dalam Nunung Ristiana, kompensasi adalah semua bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi karyawan dan muncul dari pekerjaan mereka dan mempunyai 2 komponen. Ada pembayaran keuangan langsung dalam bentuk upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus, serta ada pembayaran yang tidak langsung dalam bentuk tunjangan keuangan seperti uang asuransi,
dan uang liburan yang dibayarkan oleh majikan. Di dalam kompensasi terdapat sistem insentif yang menghubungkan kompensasi dengan kinerja. Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud kesejahteraan atau kompensasi adalah penghargaan yang diberikan lembaga terhadap pekerja sebagai imbalan atas kinerjanya di lembaga, baik berbentuk uang ataupun asuransi pada pekerja. Selanjutnya, kenaikan pangkat dan mutasi. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil yang bersangkutan terhadap negara. Selain itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada pegawai negeri sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Berdasarkan pengertian tersebut, secara jelas terlihat adanya kaitan yang cukup erat antara pelaksanaan kenaikan pangkat bagi pegawai dengan meningkatnya prestasi kerja pegawai. Mutasi adalah kegiatan memindahkan tenaga kerja dari suatu tempat kerja ke tempat kerja yang lain. Akan tetapi, mutasi sebenarnya tidak selamanya sama dengan pemindahan. Mutasi sendiri meliputi kegiatan memindahkan tenaga kerja, pengoperan tanggung jawab, pemindahan status ketenaga kerjaan, dan sejenisnya. Adapun pemindahan hanya terbatas pada mengalihkan tenaga kerja dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan demikian, mutasi lebih luas ruang lingkupnya dibanding pemindahan. Salah satu perwujudan kegiatan mutasi adalah pemindahan tenaga kerja dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Hal ini terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. Prinsip-prinsip dalam pemutusan hubungan kerja adalah mengenai alasan dan mekanisme pemutusan hubungan kerja. Maka, alasan pemutusan hubungan kerja atau PHK antara lain, yang pertama, undang-undang dapat menyebabkan seseorang harus berhenti seperti karyawan WNA yang sudah habis izinnya. 2. Keinginan perusahaan dapat memberhentikan karyawan secara hormat ataupun tidak apabila karyawan melakukan kesalahan besar. Yang ketiga, keinginan karyawan atau buruh dapat memutuskan hubungan kerja sewaktu-waktu karena alasan mendesak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pensiun ketika seseorang telah mencapai batas usia tertentu sesuai dengan peraturan perusahaan yang disepakati. Yang kelima, kesehatan karyawan. Dapat dijadikan alasan pemberhentian karyawan. Ini bisa berdasarkan keinginan perusahaan atau keinginan karyawan yang juga telah diatur berdasarkan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Yang keenam, karyawan dilepas jika perusahaan dilikuidisasi atau ditutup karena bangkrut. Yang ketujuh, karena karyawan meninggal dunia. Dan yang kedelapan, karena kontrak kerja berakhir. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang bersedia untuk mendengarkan dan menyimak. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.